Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Juan Muskoco. Kali ini kita belajar di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi keempat terkait pengadaan tenaga kerja dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, di sini perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai yang diharapkan. Dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia, perlu diperhitungkan faktor internal dan eksternal organisasi agar tercipta perencanaan sumber daya manusia yang matang. Proses perencanaan sumber daya manusia ini dimulai dari pengumpulan informasi, mengidentifikasikan adanya ketidakseimbangan antara tenaga kebutuhan yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta pemecahan permasalahan tersebut. Adapun pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Nah, kita berbicara pentingnya perencanaan sumber daya manusia di sektor logistik. Pertama, kepentingan individu tenaga kerja, yaitu bagaimana pengembangan jenjang karirnya. Misalnya dari logistik administrasi officer, kemudian dia dinaikkan menjadi warehouse supervisor, kemudian naik lagi menjadi supply chain manager dan seterusnya. Nah, kemudian kemampuan yang harus dimiliki untuk menduduki sebuah jabatan. Kemudian kapan waktu yang terbaik untuk menduduki jabatan tersebut. Berikutnya adalah kepentingan organisasi, di mana meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas kerja. Ada juga kepentingan nasional, di mana organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional, sehingga mampu bersama-sama di tingkat atau mampu bersaing di tingkat internasional. Mengingat saat ini banyak sekali tenaga kerja dengan standar-standar internasional. Nah, di sini dapat kalian lihat terkait dengan bagaimana kita menentukan kebutuhan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Nah, di sini misalnya di bagian operasional terdapat kesediaan sumber daya manusia di organisasi itu sebanyak 10 orang, sementara kebutuhannya diramalkan 15 orang. Jadi kebutuhan sumber daya manusia netonya dia membutuhkan penambahan 5 orang, jadi perlu ditambah 5 orang. Kemudian di sini di sisi lain misalnya terdapat di bagian keuangan persediaan sumber daya manusianya terdapat 21, sementara kebutuhan ke depan yang diramalkan sebanyak 23, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 2. Jadi kebutuhan sumber daya manusia netonya sebanyak 2. Kemudian ada juga di bagian pemasaran, misalnya di e-commerce logistiknya gitu. Persediaan sumber daya manusia ada 35, sementara kebutuhan yang diramalkan hanya sebanyak 32. Jadi kebutuhan sumber daya manusia netonya kelebihan 3. Jadi harus dimutasi ke bagian yang lain, misalnya dimasukkan ke bagian-bagian operasional atau bagian keuangan dan lain sebagainya. Perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia. Nah, di sini kita berbicara perencanaan kekurangan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memindahkan tenaga kerja ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja, kemudian melatih tenaga kerja untuk dipromosikan ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja, menyuruh tenaga kerja untuk kerja lembur, atau meningkatkan produktivitas, memperkerjakan tenaga kerja dengan bekerja tidak penuh atau paruh waktu, kemudian memperkerjakan tenaga kerja dengan bekerja penuh untuk sementara waktu, ataupun memperkerjakan tenaga kerja dengan bekerja penuh untuk selamanya. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelebihan sumber daya manusia antara lain memindahkan tenaga kerja dengan tidak perlu mencari penggantinya, atau mengurangi jumlah jam kerja yang berarti tenaga kerja bekerja kurang dari jumlah jam yang semestinya, atau mengadakan pembagian kerja seperti bekerja secara bergantian atau setengah waktu pada satu jabatan.
Poin berikutnya yaitu mengurangi dan tidak memberikan kenaikan upah atau gaji kepada tenaga kerja, atau melatih tenaga kerja dengan memberikan keterampilan tertentu sehingga mereka dapat pindah keluar organisasi atau bekerja di luar organisasi atau berwirausaha. Kemudian mengadakan pemutusan sementara dengan memberikan pesangon kepada tenaga kerja. Kemudian memberhentikan tenaga kerja untuk sementara waktu dan memberhentikan tenaga kerja untuk selamanya. Jadi ada beberapa alternatif pilihan ini yang bisa kalian ambil apabila kalian sebagai staf HRD. Kemudian menilai alternatif-alternatif. Setelah diadakan pendekatan alternatif untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia, maka perlu ditentukan alternatif atau kebijakan atau program yang diambil dengan beberapa dasar sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia yang diperkirakan. Kemudian yang kedua, lamanya waktu perubahan permintaan yang diperkirakan dan mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk organisasi sebelum terjadi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Nah, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip quote dari Andrea Hirata bahwa tanpa idealisme, orang akan hidup dengan menipu diri sendiri dan tak ada yang lebih lelah dari hidup menipu diri sendiri. Saya John Bima Sukoco, kita bertemu di materi-materi berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.